Surga dunia ramai menikmati puncak kenikmatan di taman surga. Surga dunia dinikmati oleh banyak orang di dunia ini. Oleh sebab itu perhatikanlah hakikat surga dunia. Setiap orang Islam bisa menikmati puncak kenikmatan surga dunia. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat kenikmatan surga dunia bisa kita nikmati di taman-taman surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita ramaikan taman-taman surga. Yang namanya taman surga itu sangat indah, suasananya sangat menyejukkan, menenteramkan, membuat orang sangat betah di dalamnya. Tetapi jika manusia di akhir zaman ini merasa tidak betah berada di taman-taman surga, maka ada masalah yang harus dibenahi. Ada penyakit yang harus segera diobati, disembuhkan. Karena namanya taman surga itu kan indah. Taman surga, orang bisa menikmati di taman-taman surga di dunia ini dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan, dengan semangat yang membara. Tetapi aneh jika misalnya ada orang yang Islam agamanya, tetapi tidak betah, merasa kepanasan kalau berada di taman-taman surga. Ini perlu ada tanda tanya. Lalu apakah yang disebut sebagai taman surga di dunia itu? Yaitu hilaqud dzikri. Hilaqud dzikri adalah lingkaran majelis-majelis ilmu. Orang yang bisa duduk-duduk bersama membahas tentang ilmunya Allah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya saat ini. Sehingga konten-konten pengajian itu adalah konten-konten taman surga. Nah, pertanyaannya, apakah kita betah mengikuti konten-konten pengajian? Padahal konten-konten pengajian disebut oleh Rasulullah adalah hilaqud dzikri, sebagai lingkaran orang yang ingat zikir kepada Allah. Majalisul ilmi artinya majelis-majelis ilmu. Nah, coba kita lihat diri kita. Apakah kita lebih suka nonton konten-konten yang hot, konten-konten yang porno, konten-konten yang mengundang syahwat, ataukah kita lebih suka mendengarkan konten-konten pengajian? Jika jiwa kita merasa aman, nyaman, tentram, tenang berada di konten-konten pengajian, berarti kita mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Jalla Jalaluh. Ini nikmat yang sungguh luar biasa. Tetapi sebaliknya, apabila ternyata jiwa kita enggak betah, enggak kerasan, bosan, merasa kepanasan kalau mendengar konten-konten pengajian, maka sebenarnya itu setan yang berada di dalam tubuh kita. Setan yang berada di dalam tubuh kita merasa kepanasan, telinganya kepanasan, pikirannya kepanasan, nafsunya kepanasan, sehingga nggak betah. Nggak betah, akhirnya setan menggoda manusianya. Manusianya digoda agar tidak betah melihat dan mendengarkan konten-konten pengajian. Karena setan merasa kepanasan berada di taman-taman surga. Kemudian setan menggoda manusianya. Manusianya nggak betah. Waduh, berarti manusia seperti ini sudah dikuasai oleh setan. Berbeda dengan manusia yang tatkala mendengarkan konten-konten pengajian betah,
maka sebenarnya dia sudah berusaha untuk mengalahkan setan. Kita tes saja di Indonesia ini, kan mayoritas penduduknya umat Islam. Mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Islam, tetapi kalau konten-konten yang bersifat syahwat itu rame. Ya kita lihat aja lah channel Al-Mu'allim Center. Channel Al-Mu'allim Center itu kalau membahas tentang hubungan badan suami istri itu rame. Tapi kalau membahas tentang ilmu Al-Quran dan hadis, sepi. Ini kan aneh. Kita lihat saja lah konten-konten yang berupa mainan-mainan, yang berupa politik adu domba, gegeran rame-rame, itu rame di Indonesia. Peminatnya sangat banyak. Jadi umat Islam Indonesia ini sangat aneh. Masih ada sekitar 60% orang Islam Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan baik dan benar. 60% loh ya. Tapi aneh kalau dijak ngaji itu merasa kepanasan. Seolah-olah setannya memang sudah menguasai, membelenggu orang Islam di Indonesia. Perhatikan nih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila telah melewati oleh kalian bi riyadil jannati, pada taman surga, farta'u, maka ikutlah merota. Merota artinya itu seperti binatang ikut merumput bareng-bareng di padang pasir, di padang rumput bareng-bareng. Nah, karena taman surga itu adalah berupa tempat yang sangat indah, sangat menyejukkan. Ada taman-taman, ada bunga-bunga, ada gunung-gunung, ada sungai yang mengalir. Maka kita disuruh oleh Rasulullah untuk ikut gabung di dalamnya. Qalu wa riyadul jannati ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu taman surga? Qala, Rasulullah menjawab, hilakut dzikri, yaitu tempat majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu, baik itu dunia maya maupun dunia nyata. Akhrajahu At-Tirmidzi, telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi nomor hadis 3510. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah berkumpul oleh suatu kaum di dalam suatu rumah dari rumah-rumahnya Allah, yang mereka membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, oleh ketenangan, wa ghasyiyatur rahmah, dan rahmah akan menyelimuti mereka, wa hafathumul malaikatu, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan membangga-banggakan mereka di dalam makhluk yang ada di sisinya Allah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita nikmati taman-taman surga. Kita nikmati surga dunia, yaitu dengan cara raga sukma nyawa kita betah untuk mendengarkan konten-konten pengajian. Syukur-syukur setiap ada konten dari Al-Mu'allim Center berusaha untuk ditulis hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, dipelajari. Ini kan kemudahan dari Allah, tidak harus mendatangi guru jauh-jauh, tidak harus mengeluarkan biaya mahal-mahal, tidak harus membuang waktu, waktunya terbuang, tidak. Tinggal mendengarkan konten pengajian dari YouTube, kemudian hadisnya dan ayatnya ditulis, dipelajari. Itulah yang disebut menikmati surga dunia. Kita nikmati di taman-taman surga dunia, yaitu berupa ilmu pengetahuan Islam. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dunya wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.